Selamat malam sahabat kahor dimanapun Anda berada. Malam ini saya Bang Fawa akan menceritakan sebuah kisah dari tanah Kalimantan. Perlu kita ingat bersama, kalau lagi ada di Kalimantan, jangan keluar rumah pas senja kuning, pamali, atau bisa membawa petaka. Senja kuning adalah salah satu mitos yang ada di Kalimantan. Jakarta tahun 2015. Menjalani kehidupan yang monoton di ibu kota. Tanpa istirahat, pastinya akan begitu melelahkan. Hari demi hari seperti dikejar-kejar dunia. Seolah-olah kereta yang menunggu adalah kereta terakhir. Begitu sekiranya yang dirasakan oleh seorang wanita yang bernama Tiwi. Selama 3 tahun terakhir bekerja sebagai penulis di salah satu web atau salah satu aplikasi. Pada awalnya, dia memang begitu passionate dengan pekerjaannya. Namun, lama-kelamaan, dia merasa lelah dengan semuanya. Biasanya disebut orang masa kini sebagai istilah burnout. Makan dulu wi, lu terakhir makannya kapan? Yola menepuk pundak Tiwi yang sedang sibuk menggambar di iPad-nya. Bukannya menjawab, Tiwi masih fokus menggambar karakter-karakter fiksi dalam ceritanya. Wi, sekali lagi Yola menegurnya. Tiwi pun berteriak dan melempar Apple pensilnya ke sofa. Pelan-pelan namun jelas, Yola bisa mendengar isak tangisnya si Tiwi. Lu kenapa wi? Sini cerita, siapa tahu gue bisa bantu. Yola langsung memeluknya. Butuh waktu beberapa menit bagi Tiwi untuk menata perasaannya. Dia menangis sejadi-jadinya untuk melegakan sesak di dadanya. Dah, mau cerita atau enggak? Tanya Yola setelah tangis Tiwi berhenti. Gua capek Yol, gua capek. Iya ngerti. Sekarang lu maunya apa? Enggak tahu. Ya coba satu-satu lo cerita, biar kita lihat benang merahnya. Lo capeknya kenapa? Karena kerjaan. Apakah mau gue bantu schedule-nya beberapa proyek? Tanya si Yola. Selain sebagai teman, Yola juga adalah rekan kerja yang sangat suportif untuk Tiwi. Gua capek saja sama semuanya. Di rumah tuntutan makin gede. Kayak yang gue kasih tuh kurang mulu buat orang rumah. Padahal buat gue aja ya mentok-mentok nonton ke bioskop atau makan di restoran atau di kafe. Itu juga paling 1-2 kali sebulan. Lo tahu kan gue capek. Belum lagi gue ditanya mulu kapan nikah. Gue gak bisa bilang sama ortu gue kalau gue gak tertarik sama sekali dengan konsep pernikahan. Pokoknya mumet lah. Ini panjang lebar mengeluhkan hidupnya dengan sesekali mengusap dadanya. Yola berpikir sejenak, seakan menyusun rencana. Dia berdiri, lalu mengambil HP-nya dan sibuk mengotak-atik. Tiwi memandangnya heran dan mulai merasa kesal karena merasa diacuhkan. Lu dengerin gua gak sih Yol? Tanya si Tiwi dengan nada yang meninggi. Bentar aja. Tangan Yola berusaha untuk menutup mulut Tiwi yang makin cemberut. Oke, udah. Gini saja. Besok kita libur selama seminggu. Tiket pesawat udah gue pesan. Kita liburan ke Kalimantan. Lo itu butuh refreshing, kata si Yola sambil tersenyum. Hah? Kalimantan? Tiwi ternganga mendengar ucapan Yola dan wajah antusiasnya. Entah apa yang akan terjadi besok. Tiwi benar-benar tidak tahu. Yola kadang suka begitu. Dia penggila traveling. Menurutnya, perjalanan akan memberikan makna hidup dan mengisi energi dengan sempurna. Singkat cerita, Tiwi dan Yola sudah menginjakkan kaki di Kalimantan. Tiwi masih sulit mempercayai rencana sahabatnya yang dengan mudahnya membawa dia melarikan diri sejenak dari peliknya kehidupan. Tiwi memandang sekitar. Yang terlihat adalah kota kecil tanpa gedung pencakar langit. Dan juga terlihat langit biru yang begitu bersih.
Udara yang dia hirup juga terasa begitu menyegarkan. Berbeda dengan hari-hari biasanya saat ada di Jakarta. Kalimantan panasnya juga bukan main. Tiwi kegerahan dan melepas jaketnya. Meski begitu, Tiwi mulai antusias dengan perjalanan gilanya si Yola. "Kenalin, ini Hazir, temanku orang sini yang akan membawa kita jalan-jalan." Yola memperkenalkan seorang lelaki yang seumuran mereka. Ya, usia lelaki itu kira-kira kepala 3. Saking fokusnya memperhatikan keadaan sekitar, Tiwi tidak menyadari kehadiran Hazir sejak tadi. Mereka saat ini sedang berada di depan bandara. Singkat cerita, Tiwi pun berkenalan dengan Hazir, teman sekaligus tour guide mereka selama di Kalimantan. Rupanya Yola pernah bertemu dengan Hazir saat liburan di Lombok tahun lalu. Mereka berkenalan, dan ternyata Hazir ini memiliki usaha tour and travel di tempat asalnya, di Kalimantan ini. Kemudian Hazir mengajak mereka untuk makan siang di restoran seafood yang menurutnya kepiting di restoran itu adalah yang terbaik di kota. Makan dengan pemandangan pantai dan semilir angin memang menjadi suasana baru. Tiwi mencoba mengingat kapan dia terakhir jalan-jalan begini. Dia tersenyum geli karena terakhir kalinya adalah saat dia lulus kuliah. Sesudah memulai karir sebagai penulis sebuah web, dia hampir tidak memiliki waktu untuk jalan-jalan berhari-hari seperti ini. Paling mentok 1 hari ke Bogor membawa keluarganya. Terlebih, si Tiwi ini sekarang menjadi tulang punggung keluarganya. Hazir menjelaskan rencananya. Dia akan mengajak ke daerah pegunungan yang di sana menjadi pusat wisata alam. Bahkan, tempat itu menjadi spot favorit para turis asing. Alam Kalimantan masih virgin, begitu kata turis asing. Mereka justru menyukai tantangan alam apa adanya, yang belum banyak polesan, atau ya sekedar fasilitas. Tak disangka perjalanan yang ditempuh sangat lama. Dari restoran di kota tempat mereka makan tadi, hingga sampai ke kabupaten yang dituju, memakan waktu kurang lebih 3 jam. Kemudian dari jalan raya besar, barulah menuju area pegunungan sekitar 1 jam. Jalannya juga bisa terbilang ekstrim, menanjak dan persis di samping jurang. Namun, hamparan hijau pegunungan dari kaca mobil membuat rasa lelah tak begitu terasa. Hazir menyetir dengan kecepatan sedang. Di sepanjang jalan juga dia menceritakan spot-spot yang dilewati. Sesekali candaan ringan dari Yola membuat perjalanan semakin menyenangkan. Sekitar pukul 5 sore, mereka bertiga sampailah di desa Puncak Baru. Ini adalah desa Samaran. Desa yang ada di salah satu gunung besar di Kalimantan. Selama di sini, mereka menyewa rumah warga untuk 1 minggu. Belum ada hotel atau resort di kawasan ini. Biasanya warga akan menyewakan rumahnya untuk para turis. Pemilik rumah yang mereka sewa bernama Paman Idun. Mobil mereka parkir di dekat musala dan harus berjalan kaki untuk menuju rumahnya. Terlebih rumah Paman Idun berada di area seberang sungai. Jadi mereka harus menyeberangi jembatan gantung. Rumahnya berbentuk panggung, terbuat dari kayu, dan tidak ada kamarnya. Semua benar-benar los dari ruang tengah hingga dapur. Untuk ke tempat tidur, tersedia kasur lipat dan kelambu di bagian tengah ruangan. Rencananya, mereka akan tidur bertiga di rumah ini. Dan syukurnya, kasur yang tersedia ada 4. Jadi sangat cukup untuk mereka. Yola dan Hazir sedang asik mengobrol. Mereka merencanakan kegiatan esok hari. Sedang hari saat itu sudah mulai petang. Si Tiwi tiba-tiba ingin turun keluar rumah. "Mbak Tiwi, mau kemana?" tanya Hazir yang dengan sigap berdiri seolah menjaga Tiwi. Tiwi yang melihat sikap Hazir langsung heran. "Mau ke sungai belakang rumah. Tadi pas kita lewat bagus banget sungainya, banyak batu besar.
Aku mau mandi dan berenang di sana. Jangan, Mbak. Sekarang lagi senja kuning, ucap Zahir. Hah? Maksudnya apa? Aku mau berenang, mumpung belum maghrib. Mbak, tolong hormati kepercayaan di sini, ucap Hazir dengan nada memelas. Yola berdiri dan mendekati mereka. Emang kenapa Mas Hazir? Coba jelasin ke kita. Kita jauh-jauh ke sini emang mau nyari suasana beda dari Jakarta. Kita mau pengalaman baru. Wajar saja Tiwi mau main. Hazir mengarahkan Tiwi dan Yola untuk duduk di lantai bersamanya. Wajahnya yang sejak tadi nampak menyenangkan kini berubah serius. Di Kalimantan ada banyak kepercayaan. Ya, atau orang zaman sekarang bilangnya mitos lah, Mbak. Tapi bagi kami, tak ada salahnya mengikuti apa kata datu atau leluhur kami dari zaman bahari dulu. Coba kalian lihat dari jendela. Senjanya berwarna kuning pekat. Hazir menunjuk jendela di belakang Tiwi dan Yola. Mereka memandang keluar. Memang terlihat kuning suasananya, seolah seperti video dengan filter kuning. Tiwi dan Yola baru pertama kali melihat suasana seperti ini. Ini berbeda dengan petang jingga atau petang kebiruan. Senja ini benar-benar kuning. Tiwi berdiri dan mendekat ke jendela. Dia baru menyadari ada yang aneh dengan suasana petang kali ini. Yol, ucap Tiwi pelan. Yola mendekat dan berdiri di samping Tiwi, memandangi keadaan desa dari jendela mereka. Rumah warga di desa ini sebenarnya terlihat cukup banyak. Hanya saja, jaraknya antar rumah agak sedikit jauh, tidak rapat seperti perkampungan di kota. Hazir saat di jalan sempat menyebutkan kalau desa yang mereka datangi itu terdiri sekitar puluhan rumah. Hanya saja, rumahnya jarang-jarang dan tidak rapat. Kini yang mereka lihat, desa nampak mencekam. Rumah-rumah panggung kayu yang jaraknya jarang di antara pohon-pohon hutan belantara pegunungan, tanpa seorang pun di halaman. Wah, sepi ya, ucap Yola pelan. Hazir berdiri di belakang mereka. Iya benar, Mbak. Saat kita datang tadi, suasana desa sedang ramai, dan sekarang sepi seketika. Karena bagi kami, ketika senja kuning, tidak boleh berada di luar rumah. Demi keselamatan diri, Mbak. Hazir, lo gak bawa kita ke tempat aneh atau terkutuk kayak film horor kan? Ucap Tiwi mulai kesal. Hus Tiwi, jaga omongan lo. Ini di tempat orang, kata si Yola. Hazir tersenyum berat. Enggak, Mbak, enggak. Ini fenomena biasa di Kalimantan. Senja kuning bisa terjadi sewaktu-waktu di semua tempat. Makanya kita yang harus berhati-hati, terang Hazir dengan nada tenang. Emang kenapa kalau keluar? Tanya si Yola penasaran. Ini, Mbak, konon senja kuning adalah waktu yang tepat bagi dunia supernatural. Kami percaya saat senja kuning adalah waktu yang berbahaya saat kita berada di luar rumah. Karena pada saat senja kuning, banyak pelaku ilmu supranatural sedang melepas ilmunya. Misal seperti santet. Di sini disebut perang maya. Nah, senja kuning sejak dulu dipercaya akan terjadi malapetaka. Suasana tiba-tiba hening dan tegang setelah Hazir menjelaskan panjang lebar. Namun tiba-tiba Tiwi tertawa terbahak-bahak. Dia merasa mitos ini terlalu konyol. Zir. Zir, sini gue kasih tahu. Senjanya berwarna kuning karena ada fenomena yang disebut scattering atau pemendaraan cahaya di dunia ini. Pokoknya warna cahaya ini bisa berubah karena dipengaruhi sama molekul dan partikel di atmosfer. Segitu dah pokoknya. Jangan terlalu khawatir. Hal ini biasa saja. Gue mau berenang dulu lah. Dewi masih tertawa kecil karena merasa penjelasan Hazir terdengar tak masuk akal. Dewi ini pergi begitu saja dan turun menuju sungai di belakang rumah. Hazir yang melihat tingkah Tiwi hanya bisa diam dengan ekspresi khawatir. Yola yang merasa Tiwi ada benarnya tidak berkomentar apa-apa. Namun Yola ini tetap mengikutinya ke sungai.
Sungai dengan air jernih pegunungan di bebatuan besar mengalir dengan deras. Ada beberapa area tak berbatu yang bisa untuk berenang buat Tiwi. Dia kemudian menceburkan badannya. Tiwi bisa merasakan kesegaran luar biasa di badannya. Air yang tak begitu dingin membasahi tubuhnya. Suara aliran sungai terdengar nyaring, namun begitu menenangkan pikirannya. Setelah puas membasahi badan, Tiwi merebahkan tubuhnya di atas batu besar. Dia menatap langit senja kuning. Pendengarannya semakin tajam. Selain mendengar suara aliran sungai, dia juga bisa mendengar suara binatang hutan yang saling bersahutan. Namun, memang tak terdengar sama sekali aktivitas manusia. Mungkin mereka semua sedang di dalam rumah. Yola yang melihat Tiwi sedang rebahan dan memejamkan mata di atas batu membuatnya tersenyum. Dia tahu pasti Tiwi senang berada di sini. Suasana yang sama sekali berbeda. Seperti petualangan baru yang menyenangkan. Yola duduk di sebelah Tiwi dan meredamkan kakinya. Dia memandangi keheningan sekitar. Buset, di sungai ini gak ada sampah sama sekali selain daun-daun, komentar Yola. Beda ya sama di Jakarta, sahut Tiwi terkikik pelan. Jangankan Jakarta, sungai di Bogor kan juga agak mirip begini. Tapi sampah tuh kadang ada aja aku temuin. Kecuali sungai yang di atas sih, ya bersih juga kayak gini. Lanjut si Yola. Tiwi membuka matanya. Dia seakan merasa ada orang yang memanggilnya dari arah belakang, yaitu seberang sungai dari rumah yang disewanya itu. Dia berbalik badan, dan betapa terkejutnya si Tiwi. Dia melihat seorang nenek-nenek di jendela yang sedang memberikan isyarat tangan untuk naik. Mata nenek itu melotot, seakan dia marah, namun tak bisa berucap. Yol, lihat gak nenek-nenek itu? Tiwi menyenggol Yola yang sedang asik bermain air. Yola pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Tiwi. Mereka menatap nenek itu dengan heran. Udah yuk, gak enak sama warga sini, kata Yola mulai merasa tak enak. Mereka berdua pun memutuskan untuk naik ke rumah. Sedang kepergian mereka masih ditatap tajam oleh sang nenek misterius dari seberang jendela. Mbak, sebelum tidur kita gantung kelambu dulu ya, kata Hazir sambil mengerahkan gumpalan kain putih besar yang disebut kelambu. Ini gimana sih cara makainya? Tanya Yola yang tidak pernah tidur dengan kelambu. Gak usah aja deh, gak apa-apa kok. Kita biasanya gak pernah pakai kelambu juga tidurnya, kata si Tiwi. Jangan mbak, larang Hazir dengan cepat. Kenapa? Ada malapetaka. Goda si Tiwi. Hazir yang mendengarnya terdiam sebentar. Gini mbak, biar gak digigit nyamuk. Nyamuk di sini kan nyamuk hutan mbak, besar dan ganas. Nanti mbak mau bentol-bentol. Jelas si Hazir. Dia tahu betul menghadapi orang kota yang tidak percaya mitos harus dengan penjelasan yang logis. Oh, benar juga ya. Bilang dong dari tadi. Udah Yola sambil terkekeh-kekeh. Mereka pun menggantung kelambu yang keempat sudut digantungkan ke paku dengan menggunakan tali rafia. Tiwi yang memiliki penciuman tajam. Dia bisa mencium aroma asing dari hidungnya. Ini aroma apa ya? Enak banget, ujarnya sambil mengendus-endus asal aroma yang memikatnya itu. Ini dupa gaharu mbak, ucap si Hazir. Biasanya di malam tertentu jika ada kebutuhan, warga ini menyalakan dupa, tambahnya. Oh, enak juga ya. Mau dong nanti buat oleh-oleh. Dewi nampak antusias. Oleh-oleh kok dupa? Tegur Yola yang malah merasa seram setelah mendengar kata dupa. Hazir tersenyum kecil. Parfum saja mbak, ada kok parfum aroma kayu gaharu di kota. Nanti saya ajakin deh. Malam di desa Puncak Baru sangat berbeda dengan malam Tiwi dan Yola biasanya. Jam segitu, mereka yang biasa sedang sibuk dengan alat kerja masing-masing mengejar deadline.
Malam ini terasa tenang dan hening. Hidup berasa begitu damai. Heningnya malam dan lelahnya tubuh di hari pertama membuat Tiwi dan Yola begitu cepat terlelap. Mereka tertidur dalam kelambu, dan Hazir yang melihat pun bersiap tidur dengan menggantung kelambunya sendiri yang letaknya beberapa meter dari tempat tidur mereka. Malam begitu gelap. Lampu sudah dimatikan. Desa Puncak Baru begitu hening dan temaram dari lampu teras warga yang berwarna kekuningan. Yola merasakan ada pergerakan di dalam rumah. Seperti ada orang lain yang beraktivitas. Rosek, ludak. Dia ingin membuka mata, namun begitu lelah dan mengantuk. Tapi lama-kelamaan, dia malah mendengar bisikan pelan, seperti memanggil namanya. Yola. Bisik suara misterius itu. Yola memberanikan diri untuk bangun, walau ragu-ragu. Dia coba berpikiran positif. Mungkin saja Tiwi yang sedang iseng bermain-main. Begitu Yola membuka mata, dia tidak mendapati Tiwi di sampingnya. Dia setengah panik. Dia keluar kelambu dan menyalakan lampu. Dia membuka kelambu Hazir dan melihatnya masih tidur. Sedang di rumah, tidak terlihat tanda-tanda si Tiwi. Yola sempat berpikir bunyi gerasak-gerusuk tadi ini Tiwi. Namun, ternyata itu bukan Tiwi. Tiwi tidak ada di rumah. Bahkan Yola sudah mengeceknya ke toilet dan tak juga melihat temannya di sana. Yola membangunkan Hazir dengan panik. Zir, bangun Zir. Tiwi hilang Zir. Hazir langsung bangun dan matanya segar mendengar ucapan panik Yola. Dia mengecek jam di HP-nya yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Coba kita cek ke depan, Pak. Hazir beranjak dan membuka pintu. Anehnya, pintu masih terkunci dari dalam. Mereka juga melihat sandal dan sepatu Tiwi yang masih ada di teras. Tapi mereka acuhkan keanehan itu. Mereka tutup pintu dan beranjak keluar. Hazir dan Yola mengecek sungai di belakang menggunakan senter. Suasana sangat hening dan hanya terdengar suara binatang di hutan dan derasnya arus sungai. Yola menggigit bibirnya saking paniknya. Sedangkan Hazir mencoba untuk bersikap tenang. Mereka menyusuri jalanan tanah di desa sambil menyenter sekitar mencari Tiwi. Yola sudah kesulitan menahan panik. Tangisnya pun pecah. Tiwi, lu di mana Wi? Tiwi. Yola setengah berteriak. Hazir nampaknya juga bingung harus bagaimana. Sesaat dia teringat, mungkin Pak Kades di sini bisa membantunya. Pak Kades selalu siap sedia kapanpun jika ada kebutuhan yang mendesak, apalagi terkait turis yang berlibur di desanya. Dia pun mengajak Yola untuk ke rumahnya. Mereka melewati jembatan gantung di tengah malam menuju rumah Pak Kades. Yola masih menitikkan air matanya. Perasaannya campur aduk, takut, gelisah, dan merasa bersalah. Dia tak seharusnya membawa Tiwi ke tempat wisata ekstrim ini. Tiwi tidak sepertinya yang sudah biasa traveling. Tiwi jarang pergi jalan-jalan. Di Pulau Jawa saja, belum semua dia datangi. Kini malah dia bawa jauh-jauh ke tanah Kalimantan. Sekitar 5 menit kemudian, mereka sampailah di sebuah rumah. Rumah di desa ini sebenarnya tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya. Kebanyakan rumah panggung kayu dengan warna coklat tua atau muda. Yang membedakan biasanya hanyalah pekarangan mereka saja. Assalamualaikum, ucap Hazir sambil mengetuk pintu rumah Pak Kades. Tak lama kemudian, keluarlah seorang nenek yang wajahnya tak terlihat karena gelapnya malam. Masuk, tunggu di sini, ucap beliau dengan bahasa daerah. Namun masih bisa dimengerti oleh Yola bahwa nenek itu menyuruh masuk dan menunggu di ruang tamu. Mereka duduk di lesehan di lantai
dan sang nenek menyalakan lampu. Dan betapa terkejutnya Yola melihat wajah sang nenek. Nenek yang membukakan pintu tadi adalah nenek yang dia lihat bersama Tiwi tadi sore. Seketika badannya merinding. Jantungnya berderap kencang. Jelas ada ketakutan di benak Yola. Sang nenek pun kemudian berjalan masuk ke dapur. Yola memikirkan rute perjalanan mereka tadi. Benar saja, tadi mereka melewati jembatan gantung menyeberang sungai. Dan posisi rumah ini memang berseberangan dengan rumah yang mereka sewa. Nenek itu siapa? Yola berbisik kepada Hazir. Oh, beliau ibunya Pak Kades, Mbak. Ih, kok serem gitu ya? Yola meringis tipis. Hus, gak boleh gitu Mbak, nanti kualat. Hazir mengingatkan. Habisnya tadi sore, beliau melotot di jendela kayak ngusir kami. Terang si Yola. Hah? Kalian ketemu di mana? Pas kapan? Tanya Hazir penasaran. Pas kami mandi di sungai tadi. Masa sih Mbak? Kalian yakin si nenek mengusir kalian? Hazir terlihat begitu heran. Iya, walaupun gak bersuara, beliau tuh melotot dan tangannya kayak gini nih. Yola mencontohkan gerakan sang nenek sore tadi. Mbak, si nenek itu buta. Beliau gak bisa lihat, Mbak. Hazir menegaskan bahwa tidak mungkin sang nenek mengusir mereka. Tapi tadi beliau bukain pintu, bantah si Yola. Ibu memang buta, namun untuk aktivitas di rumah, beliau mampu mandiri karena sudah menghafal tata letak rumah. Tiba-tiba suara berat lelaki paruh baya memotong perdebatan mereka. Lelaki ini menggunakan kaos putih dan sarung kotak-kotak berwarna merah. Wajahnya ramah dan hangat. Namun, kehadirannya entah mengapa membuat Yola merasa gentar dan sungkan. Perkenalkan, saya Along, Kades di sini. Ada apa nak Hazir tengah malam begini ke rumah? Apa ada hal yang mendesak? Nada bicaranya sangat tenang dan terdengar seperti orang bijaksana. Hazir pun menjelaskan bahwa salah satu tamu yang dibawanya ke desa untuk liburan sedang hilang. Dari sini Yola pun tahu, memang desa ini disebut sebagai desa wisata. Bahkan pihak desa pun memang bekerja sama dengan para tour and travel seperti Hazir untuk mendatangkan wisatawan ke desa mereka. Sudah dicari kemana saja tadi? Tanya Pak Along. Yola dengan wajah cemasnya menjawab. Kami sudah mencari kemana-mana Pak. Di dalam rumah tak ada siapapun. Tadi juga sudah keliling kampung, tapi tak menemukan si Tiwi. Pak, tolong kami mencari Tiwi. Sang nenek datang membawakan air teh hangat dan meletakkan di depan Hazir dan Yola dengan keadaan matanya yang buta. Bagi Yola, luar biasa sang nenek bisa beraktivitas dengan normal. Dia saja tidak bisa membayangkan bagaimana susahnya. Temanmu disembunyikan orang sebelah, ucap sang nenek sambil berlalu ke belakang. Tingkah sang nenek bagi Yola sangat mencurigakan. Namun juga Yola ini bingung dengan intuisinya sendiri. Di tempat baru seperti ini, dia tidak mau sembarangan mengambil langkah atau berprasangka. Pak Along yang mendengarnya nampak berpikir keras. Semua hening. Kalian ada melakukan apa memang? Ucapnya tiba-tiba. Yola yang mendengarnya kebingungan. Dia tak merasa ada melakukan hal yang salah. Belum juga 24 jam dia di desa Puncak Baru. Dia tak ada kesalahan. Setidaknya itu yang dia yakini. Ampun, maaf bah. Kemarin tadi pas senja kuning, Bu hanya mandian, kata Hazir yang tak dimengerti oleh Yola. Hazir mengatakan kepada Pak Kades, saat senja kuning, Yola dan Tiwi mandi di sungai. Astagfirullah, ucap Pak Kades pelan. Yola yang tak mengerti maksud pembicaraan Hazir dan Pak Along semakin heran. Jadi kenapa? Ada apa? Desaknya. Temanmu mungkin terkena malapetaka akibat melanggar pantangan senja kuning di sini, ucap Pak Kades. Buk 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 buk.
Suara dinding kayu rumah Pak Kades terdengar digedor keras dari luar. Yola refleks melihat ke arah luar dari sela-sela pintu depan rumah. Di tengah temaram halaman Pak Kades, Yola melihat nampak banyak orang yang sedang berjalan sambil berjinjit dan berputar dengan memegang semacam tongkat atau kayu di tangan mereka. Dia tidak dapat melihat jelas, yang terlihat hanya siluet orang-orang tersebut dan nampak berperawakan pria semua. Sesaat Yola tertegun dan menyipitkan matanya untuk melihat dengan jelas apa yang dia lihat. Apakah hal yang wajar warga di sini tengah malam mereka beraktivitas? Betapa kagetnya si Yola saat melihat di belakang rombongan itu nampak siluet tubuh dari orang yang dia kenal. Itu Tiwi. Tuh, Tiwi. Tiwi! Yola refleks berteriak dan berdiri. Dia kemudian bergegas keluar. Namun sayang, saat pintu sudah terbuka lebar, di luar tidak ada apa-apa. Apalagi rombongan itu tidak ada sama sekali. Mbak kenapa? Hazir mengikutinya di belakang. Pak Kades masih duduk di dalam rumahnya. Dia seolah tidak kaget dan terganggu dengan suara gedoran keras dan tingkah Yola tadi. Dia terlihat santai. Dia membuka bungkus rokoknya dan menyalakannya. Kumpulan asap rokok sedikit menutupi wajahnya. Sedang Yola dan Hazir masih dalam keadaan bingung satu sama lain. Yola bingung atas apa yang dia lihat. Hazir bingung atas tingkah Yola. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam rumah Pak Kades, lalu duduk di tempat semula. Pak Kades meniup asap rokoknya ke samping. Dia tersenyum. Benar, kawan ikam kena wisa lawan disembunyikan orang subalah atau hantu, ucap Pak Kades. Artinya benar, teman kamu terkena penyakit wisa atau sakit kuning dan disembunyikan oleh makhluk halus. Hazir menjelaskan arti dari ucapan Pak Kades kepada Yola. Yola masih tidak mengerti betul. Tapi yang jelas dia tahu Tiwi dalam bahaya. Aku mulai berhalusinasi, Zir, ucap Yola sambil memegang kepalanya. Aku nggak ngerti semua ini terjadi tiba-tiba. Tadi aku kayak lihat Tiwi di depan, sambungnya. Hazir juga dalam posisi semakin bingung. Baru kali ini dia membawa turis yang mengalami hal atau kejadian yang aneh. Meski tanah Kalimantan masih banyak hal magis atau hal magic, tapi desa Puncak Baru adalah desa wisata yang sangat jarang terjadi hal yang aneh. Selama ini kondisi dalam keadaan baik dan selalu lancar saat membawa turis ke sini. Boleh buhanmu, jangan kada ingat sembahyang subuh, ucap sang nenek yang tiba-tiba berada di dekat mereka. Apa katanya, Zir? Ucap si Yola. Katanya kita disuruh pulang dan jangan lupa sholat subuh nanti, terang Hazir. Lalu dia berpamitan dengan salaman kepada Pak Kades dan ibunya, si nenek. Hazir dan Yola berjalan sambil memegang senter. Zir, lalu apa? Gak ada solusi habis dari rumah Pak Kades. Nada suara Yola terdengar kesal. Kita ikutin saja dulu kata mereka, Mbak. Kita pulang dulu. Hazir dengan hati-hati menjawab. Langkah kaki mereka tiba-tiba terhenti saat mereka melewati sebuah pohon di sebelah kanan yang diikat dengan kain kuning. Suara yang menghentikan langkah mereka adalah suara lelaki yang berdehem. Suaranya terdengar begitu besar dan berat. Mereka, Hazir dan Yola, saling tatap, lalu sama-sama menatap ke asal suara. Yang mereka lihat hanyalah gelap di belakang pohon tanpa ujung. Astagfirullah! Yola berlari kencang meninggalkan Hazir sambil berteriak kencang. Hazir langsung menyusul Yola, karena si Yola bukannya belok kiri menuju jembatan gantung. Dia malah lurus naik ke atas. Mbak, jangan ke sana, Mbak. Mbak, itu batas desa, Mbak. Jangan ke sana. Hazir berlari sambil berteriak. Namun si Yola masih berlari dengan sangat cepat. Di gelapnya malam, entah apa yang dilihat Yola hingga dia ketakutan dan hilang kendali berlari jauh.
Hazir mengkhawatirkan Yola yang mengarah ke daerah yang tak seharusnya dia datangi. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 subuh. Terdengar sayup-sayup alunan ayat suci Al-Quran dari musola setempat. Hazir sudah kehilangan jejak Yola di tengah gelapnya jalan. Dia sekarang dalam kondisi yang panik. Kedua tamu yang dia bawa hilang dalam semalam. Hazir memutuskan untuk kembali ke bawah, ke desa. Dia sudah merasa terlalu jauh naik ke atas. Entah berapa kilometer dia berjalan ke atas. Yang jelas, sudah tak ada lagi rumah penduduk. Butuh belasan kilometer lagi untuk ada pemukiman. Tentu saja, itu berada pada desa yang berbeda. Dan yang dia tahu, desa tersebut masih menutup diri untuk dunia luar. Makanya, Desa Puncak Baru adalah pusat wisata alam yang bisa didatangi oleh turis. Karena setelah Desa Puncak Baru, tak ada lagi desa yang bersedia didatangi oleh turis. Langkah kakinya terasa begitu berat. Hatinya kalut. Suara ayah mulai berkokok dan sudah ada beberapa warga yang keluar dari rumahnya. Kebanyakan dari mereka menuju musola untuk sholat subuh berjamaah. Hazir memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia tidak ingin membuat gaduh di waktu salat subuh ini. Mungkin saat matahari sudah terbit, barulah dia akan meminta bantuan kepada warga lain untuk mencari Tiwi dan Yola. Dari seberang jembatan gantung, Hazir melihat rumah yang mereka tinggalkan tadi pintunya terbuka. Sedang dia ingat betul sudah menutup pintunya bersama Yola beberapa jam yang lalu saat mencari Tiwi. Dia bergegas dan berlari. Dia takut ada pencuri yang masuk rumah. Perlahan, dengan mengendap-endap masuk ke rumah. Namun, apa yang dia lihat di dalam rumah membuat Hazir begitu kaget, sampai rasanya lututnya tak mampu menopang tubuhnya. Dia terduduk seketika. Alhamdulillah ya Allah. Hazir mengelus dadanya. Dia melihat Tiwi yang sedang duduk di samping kelambu sambil memainkan HP-nya. Hazir, kalian kemana saja? Aku nyariin dari tadi, di telepon gak aktif lagi. Ingin mendekat sambil mengomel. Yola mana? Tanyanya sambil melihat sekeliling. Hazir mengatur nafas untuk menenangkan dirinya yang beberapa jam terakhir begitu melelahkan sekaligus menegangkan. Dia menceritakan dari awal Yola yang terbangun dan mendapati Tiwi tak ada di rumah. Mereka juga sudah mengecek berkali-kali dari dalam kelambu hingga semua sisi ruangan. Gue gak kemana-mana, Zir. Gue baru bangun sekitar setengah jam yang lalu karena sakit perut. Taunya sekarang gue juga demam. Bangun juga karena pingin minta bantuan lo pada buat nyariin obat ntar pagi. Jelas Tiwi yang tambah heran. Serius mbak? Tanya Hazir. Karena penjelasan dari Tiwi sangat tidak sinkron dengan apa yang dia alami bersama Yola. Hazir mencoba mengingat dari awal. Tiwi memang benar-benar tidak ada di rumah. Hanya saja sendal sepatu Tiwi itu masih di teras saat mereka keluar. Astagfirullah, bujur Jarnini. Hazir beristighfar saat mengerti situasi yang menimpanya. Zir, please, pakai bahasa Indonesia dong, gue gak ngerti. Tiwi meminum air hangat untuk menenangkan sakit perutnya. Maksud aku benar kata nenek, Mbak. Tadi aku sudah ceritakan kalau ibunya Pak Kades bilang Mbak Tiwi ini disembunyikan orang sebelah. Artinya ditutupi sama jin, Mbak. Makanya saya dan Mbak Yola gak lihat Mbak di rumah. Terang Hazir kepada Tiwi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairun minan naum. Azan subuh berkumandang. Hazir teringat pesan sang nenek untuk sholat subuh. Mbak, kita sholat dulu yuk, ajak si Hazir. Tiwi merlingis sakit perut. Lu duluan deh, gua masih sakit perut nih, tolak si Tiwi beralasan. Hazir tidak menjawab. Dia merasa ibadah adalah urusan personal. Yang penting sudah mengingatkan. Terserah orang yang diingatkan mengerjakan atau tidak. Hazir mengambil air wudhu. Tiwi masih menahan rasa sakit perut dan dia merasakan suhu badannya semakin naik. Aduh, sakit nih gua. Batin Tiwi kesal karena saat liburan tubuhnya malah ngedrop. Tiwi kemudian membuka jendela dan melihat aktivitas warga sudah mulai ramai.
Ada yang pergi bertani membawa peralatan seperti cangkul dan lainnya. Ada yang sedang menyapu halaman. Ada pula warung yang tidak jauh dari rumah mereka sudah menggelar dagangannya. Hazir selesai salat. Perlahan hari sudah mulai terang. Hati Tiwi tak karuan karena sahabatnya tak kunjung pulang. Sedari tadi dia berusaha menelpon, namun sayang HP-nya tidak aktif. Zir, 5 menit lagi kita nyari Yola ya, ke tempat lu ngejar dia tadi. Tiwi memasang sweater sambil berjalan menuju teras. Iya mbak, saya akan minta bantuan warga juga, sahut si Hazir sambil membereskan kelambu dan kasur mereka. Hazir dan Tiwi memasang sepatu. Lalu saat mereka berdiri, seorang bapak-bapak menghampiri mereka. Mau kemana? Pagi-pagi sekali, sapa dia ramah. Percakapan Hazir dengan bapak-bapak ini tentu saja dengan bahasa daerah. Ini pak, mau nyari teman kami. Tadi subuh dia jalan ke arah atas, nggak pulang-pulang, ucap si Hazir berdiri dan menyalami si bapak itu. Tiwi merapatkan sweaternya. Dia merasa begitu kedinginan, namun badannya justru sedang demam. Hazir dan si bapak nampak berbicara serius dalam bahasa yang tidak dipahami oleh si Tiwi. Bapak-bapak itu nampak menepuk pelan pundak Hazir dan sambil mengangguk-angguk, dia menunjuk ke arah atas dan menjelaskan sesuatu dengan wajah cemas. Tiba-tiba si bapak menatap Tiwi yang sedang memperhatikan mereka. Kamu lagi sakit, makan dulu ya di warung Acil Mina, ucapnya menunjuk warung yang tak jauh dari rumah mereka. Hazir mengajak Tiwi untuk sarapan. Yuk mbak, kita sarapan dulu, kata si Hazir. Tiwi merasa agak kesal. Hazir nampak tenang, padahal saat ini Yola sedang hilang. Zir, kok lu mikir makan sih? Ini Yola hilang loh. Lagian ini masih jam 6. Sarapan bisa saja nanti kan? Gak boleh menolak ajakan makan, Galuh. Nanti kapuhunan, kata si bapak sambil tersenyum, lalu memberikan isyarat tangan untuk menuju warung. Galuh adalah sebutan bagi gadis Kalimantan. Mereka bertiga berjalan menuju warung. Nampak beberapa warga sudah di sana, duduk-duduk menikmati hidangan. Warungnya sederhana, hanya terdiri dari meja kayu yang membentuk huruf U dan kursi panjang yang mengelilinginya. Penjualnya hanya satu orang, yang disebut Acil Minah. Kue-kue berjajar di atas piring dan ditutup dengan tudung transparan. Ada juga beberapa panci yang cukup besar di dekat sang penjual. Hendak makan apa? Ada nasi kuning, lontong, ketupat, babungko, iwaknya masak habang haruan, ayam, intalu lawan hati. Acil Minah menawarkan dagangannya dengan ramah. Acil adalah sebutan untuk bibi di Kalimantan. Nampaknya semua menu yang dijual adalah menu tradisional. Tiwi yang ditawari makan bukannya senang, malah tidak bisa menyembunyikan wajah cemberutnya. Aidin, ikan garing kah? Kata si Hazil. Dik, kamu sakit ya? Acil Minah menatap Tiwi lekat-lekat. Kulit dan matamu menguning. Kena wisa kayaknya. Sontak ucapan Acil Minah membuat semua mata di warung langsung tertuju pada Tiwi. Tiwi yang sudah tak enak badan merasa semakin tak enak hati melihat semua mata yang menatapnya. Dia juga heran maksud dari perkataan Acil Minah itu. Bisa? Bisa maksudnya? Bisa ular? Tanya Tiwi tergagap. Dia antara cemas dan takut. Kemarin senja kuning, di kampung sebelah ada yang berbunuhan 2 hari yang lalu, ucap seorang ibu-ibu di seberang meja Tiwi. Astagfirullah, kata si Hazir. Entah sudah beberapa kalinya Hazir mengucapkan istighfar semenjak kejadian aneh tadi malam. Kamu keluar ya kemarin saat senja kuning? Tanya Acil Minah. Semua orang kini menghentikan makannya dan nampak tertarik dengan masalah si Tiwi. Tiwi rasanya ingin menangis. Dia begitu bingung. Terlebih dia ada di kampung orang. Matanya mulai perih dan berkaca-kaca. Dia mengangguk pelan dan tidak mengangkat kepalanya lagi. Dia takut melihat semua mata yang menatapnya dengan kasihan. Sudah kuduga, kata si bapak yang mengajak makan di warung tadi. Hazir hanya terdiam. Ya sudah, kita makan dulu.
Acil Minah, bikinkan aja ketupat sama ikan haruan buat mereka. Yang lain silakan lanjut makannya. Yang sudah selesai, silakan pulang. Si bapak ini nampaknya memiliki pengaruh besar di desa. Buktinya, saat dia bersuara, semua orang mematuhi dan melakukan yang dia minta. Kini, tak ada lagi mata yang menatap Tiwi. Namun, mata Tiwilah yang akhirnya mengucurkan air mata. Tangisnya pun pecah. Liburan yang seharusnya menyenangkan dan memberi pengalaman baru, justru berujung kesedihan. Dia terisak-isak pelan. Hazir tahu Tiwi menangis. Dia mengambil tisu dan memberikannya pada Tiwi. Dia sendiri pun juga merasa bersalah dan kebingungan dengan apa yang terjadi semalam. Maaf, saya gagal memandu kalian dengan baik, ucap Hazir lirih di sampingnya Tiwi. Tiwi menggeleng kepala. Enggak Sir, ini salah gue yang gak dengerin elo kemarin sore. Gue egois dan sombong. Tiwi mengusap air matanya dengan tisu. Rasa pedih di hatinya membuat tubuhnya semakin lemah. Tiba-tiba, Tiwi pingsan dan terjatuh ke belakang. Beruntung Hazir sempat menangkap badannya. Demamnya tinggi sekali. Kena wisa ini si Tiwi. Mungkin pas senja kuning kemarin, ada orang yang membuang wisa atau melepas parang maya. Nggak boleh suuzon sih, tapi biasanya kan gitu. Apalagi beberapa hari yang lalu, ada kejadian pembunuhan di kampung sebelah, kata Bapak Raji. Ya, itu adalah bapak yang sedari tadi ditemui Hazir dan mengajaknya makan. Tiwi terbaring di kasur di dalam rumah yang mereka sewa. Di sampingnya ada Hazir, Pak Raji, dan Ratih, anaknya Pak Raji. Ternyata Tiwi pingsan sudah 1 jam lamanya. Berangsur kesadaran Tiwi mulai kembali. Dia merasakan pusing luar biasa hebat di kepalanya. Dia membuka mata dan melihat sekelilingnya sudah banyak orang. Seketika Tiwi teringat Yola. Yola mana? Tiwi bangun dan terduduk. Semua orang langsung menyadari Tiwi yang sudah bangun. Hazir dan Ratih mendekatinya. Warga yang tidak ada kesibukan sudah diarahkan mencari Nak Yola ke semua area, termasuk ke dalam hutan. Kita tunggu saja laporan dari mereka ya, terang Pak Haji. Tiwi sadar tubuhnya sangat lemah saat ini. Mbak Tiwi, saya Ratih, anaknya Pak Raji. Saya yang akan bantu Mbak Tiwi di sini. Kalau butuh sesuatu bilang saja, ucap seorang gadis muda yang kisaran usianya 20 tahunan awal. Kulitnya putih bersih dengan mata sipit. Tiwi tidak menjawab. Dia terlalu lemas untuk bersuara dan berinteraksi. Tak lama kemudian, Pak Kades datang dan berkata, "Ibu saya tadi pesan sebelum kesini. Kata beliau, jika Nak Yola tak ditemukan sampai petang nanti, kita cari dengan membuat ritual, sekaligus menyembuhkan Tiwi. Bahaya juga bagi Tiwi jika dibiarkan begini." Yang lain tampak manggut-manggut seolah setuju. Kalau begitu, saya akan siapkan bahan ritualnya. Firasat saya, Nak Yola harus dipanggil keluar agar bisa pulang. Pak Raji seperti ingin bergegas keluar. Yang lain pun mengiyakan. Tiwi tidak tahu pasti apa rencana warga desa ini. Tapi dia hanya bisa menyerahkan kepada mereka karena tubuh Tiwi saat ini begitu lemah untuk pergi mencari Yola sendiri. Senja pun datang. Namun tak seperti kemarin senjanya kuning. Senja kali ini layaknya senja seperti biasa, temaram kebiruan. Sejak siang tadi, banyak warga yang datang silih berganti datang ke rumah melaporkan hasil pencarian mereka. Namun, tak satu pun dari kelompok pencari mendapatkan tanda-tanda keberadaan Yola. Yola masih hilang. Tiwi yang semakin lama semakin melemah. Dengan susah payah juga harus makan dan meminum obat yang sudah diberikan oleh petugas puskesmas yang datang. Diharapkan itu dapat meringankan gejala sakit yang dirasakan oleh Tiwi. Walau begitu, warga desa mengatakan, Tiwi bukan sakit medis. Dia butuh disembuhkan dengan cara menggelar ritual. Senja kedua di kampung orang kali ini benar-benar terasa mencekam bagi Tiwi.
Tubuhnya tak berdaya, perasaannya tak karuan. Tidak ada yang tahu kemana Yola pergi atau apa yang terjadi pada Yola. Mbak Tiwi, malam ini kita akan bertemu Balian. Rencana akan ada 2 ritual yang harus kita lakukan, ujar si Hazir. Ritual? Horor banget sih. Apaan nih? Tiwi masih tak bisa mengindahkan egonya yang sangsi dengan hal-hal mistik. Hazir nampak menahan diri. Dia merasa Tiwi tak juga belajar dari kemarin. Mbak Tiwi mau sehat dan Mbak Yola bisa pulang kan? Iyalah, jawab Tiwi agak ketus. Tolong kali ini, sekali ini saja, ikuti saja kami. Kami di sini mau membantu karena kalian adalah tamu di tanah kami. Kami menghormati kalian. Saya minta tolong Mbak Tiwi jangan memandang sebelah mata adat istiadat kami. Jangan ritual kayak gini ini dianggap menakutkan atau horor apalah itu. Ritual ini adalah bentuk usaha untuk mengatasi gangguan gaib yang sudah diwariskan leluhur kami sejak dulu. Kami tidak memaksa Mbak Tiwi percaya hal di luar nalar. Saya pribadi hanya meminta Mbak Tiwi mengikuti dan gak perlu protes atas usaha kami yang ingin membantu Mbak Tiwi. Kalau memang Mbak Tiwi keberatan dengan cara kami lepas tangan pun sebenarnya tak jadi masalah bagi kami. Hanya kami tak sampai hati melakukan itu. Hazir panjang lebar meminta pengertian pada si Tiwi. Dengan penekanan berat di kalimat-kalimatnya, terlihat jelas di matanya, dia menahan diri dari emosi yang berkecamuk di dadanya. Tiwi yang mendengarnya hanya terdiam. Dia terduduk. Lagi-lagi dia melakukan hal yang bodoh. Hazir benar. Justru Tiwi harus berterima kasih kepada warga di sini. Mau membantu dengan senang hati kepada mereka orang asing yang terkena musibah. Perlahan Tiwi menganggukkan kepala. Baiklah, selepas sholat maghrib kita ke rumah Pak Demang. Beliau adalah Balian di sini. Kalau orang Jakarta yang menyebutnya dukun lah. Beliau yang akan mengadakan ritual Maiwu untuk kesembuhan Mbak Tiwi dan Bagandang Nyiru untuk mencari Mbak Yola. Setelah menjelaskan, Hazir pergi ke belakang untuk mengambil air wudhu. Dia bersiap untuk sholat. Ratih yang sedari tadi ada di dekat mereka hanya terdiam mendengar percakapan mereka. Matanya menatap tajam kepada Tiwi. Ada rasa kasih, namun juga kesal yang bercampur di dadanya. Selepas sholat maghrib, Tiwi dibantu Ratih dan Hazir pun menuju rumah Pak Demang. Mereka berjalan kaki pelan karena kondisi Tiwi masih begitu lemas. Bola matanya yang seharusnya berwarna putih ini sangat kuning. Begitu pula dengan kulitnya. Menurut Hazir, wisa ini sebutan untuk penyakit kuning di Kalimantan. Bedanya, wisa yang disebabkan hal gaib maka tidak bisa diobati secara medis. Harus ada ritual untuk mengangkat penyakit tersebut. Rumah Pak Demang berjarak cukup jauh. Rumahnya juga menyendiri dari rumah penduduk yang lain. Hanya saja, tak jauh dari rumah Pak Demang, terdapat rumah panggung yang sangat besar dan panjang. Rumah besar itu disebut balai adat. Dulunya ditinggali masyarakat secara ramai-ramai. Satu rumah besar terdiri dari bilik-bilik untuk banyak keluarga. Namun, seiring berkembangnya perekonomian warga, mereka sudah bisa membangun rumah sendiri. Sekarang, balai hanya dipakai untuk acara desa, misal ritual yang membutuhkan satu kampung berpartisipasi. Sampailah mereka di halaman rumah Pak Demang. Nampak Pak Kades, Pak Raji, dan beberapa warga lain sedang menatap bahan ritual. Silakan masuk dulu, kata seorang bapak tua yang badannya dipenuhi tato yang memegang daun panjang kemerahan. Tubuhnya nampak kurus, tapi terlihat kokoh dan kuat. Kulitnya coklat legam, tapi tak bisa juga disebut hitam. Warna kulit yang jarang ditemui oleh Tiwi. Dia juga baru menyadari warga di sini, terutama perempuan dan yang masih muda, mayoritas memiliki warna kulit yang cerah. Terima kasih Pak, kami masuk dulu ya, kata Hazir kemudian bersalaman satu persatu kepada bapak-bapak di sana. Ratih pun membawa Tiwi untuk masuk ke dalam. Itu daun apa ya? Kayak daun di kuburan,
Tanya Tiwi karena dia merasa takut melihat daun itu digantung di teras rumah oleh Pak Demang. Oh, di sini menyebutnya daun sawang kambat, Mbak. Itu buat penanda kalau Balian sedang mengobati pasien, biar nggak ada yang bertamu. Soalnya proses ritual semalaman, Mbak. Kalau ada yang bertamu nanti bisa menghambat, terang si Ratih. Tiwi melihat sekitar. Di dinding rumah, banyak senjata mandau yang menempel di dinding. Selain itu juga, ada beberapa jenis senjata lain yang tak diketahui oleh Tiwi. Di pojok ruang tamu ada alat musik berupa saron, babon dan gendang. Musik tabuhan khas daerah Kalimantan. Selain itu juga ada patung kecil berupa patung anak laki-laki dan perempuan. Selain itu juga ada beberapa kue tradisional, ayam panggang, minuman kopi serta susu, dan seperti janur di tengah-tengah ruangan. Tiwi mengernyitkan dahi karena sajian yang dia pikir layaknya film horor atau yang biasa dia dengar di Jakarta, seperti darah, bunga 7 rupa, atau alat-alat berbau kuburan tidak terlihat. Ternyata di sini sama sekali berbeda. Tidak lama kemudian, sang Balian masuk ke dalam rumah, dan beberapa wanita dari bilik dapur itu pun keluar. Mereka mengenakan pakaian biasa, hanya saja memakai sarung yang dilipat. Kebanyakan dari mereka lanjut usia, namun terlihat masih prima. Para wanita itu duduk di dekat alat musik dan tersenyum kepada Tiwi. Tiwi agak kaget, yang memainkan alat musik justru para wanita. Heran ya, yang memainkan musik nenek-nenek, kata Ratih tersenyum. Banyak tamu yang suka heran soalnya, Kak. Di sini yang menari nanti para Balian, alias laki-laki. Perempuannya menabuh gendang. Singkatnya, prosesnya nanti begitulah, Kak. Semalam suntuk, kalian akan membacakan mantra dengan menari diiringi tabuhan alat musik, terang si Ratih. Aku periksa dulu kamu ya, kata sang Balian sambil mengawati Tiwi. Dia memeriksa tangan Tiwi dan memperhatikan mata Tiwi, lalu menanyakan apa saja yang dia rasakan. Tak lama kemudian, ritual dilakukan. Sang Balian nampak berdiri dan menari diiringi tabuhan musik sambil merapal mantra dengan bahasa yang tak dimengerti oleh Tiwi. Sedang dia, si Tiwi hanya diam dan menyaksikan. Menurut penjelasan Ratih, ini baru ritual untuk kesembuhan Tiwi. Walau begitu, sudah disiapkan ritual untuk Bagandang Nyiru, yaitu ritual mencari orang yang disembunyikan hantu. Nanti warga juga malam ini akan berkeliling sekali lagi sambil menabuh nyiru, alat tampi beras, dan memanggil nama Yola sekaligus membaca mantra. Singkat cerita, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tiwi masih di rumah Balian, sedang Balian masih melakukan ritual hingga subuh nanti. Tiwi merasakan tubuhnya mulai agak baikan, walau belum bisa dikatakan sembuh juga. Hanya saja, dia merasakan ada kekuatan untuk bergerak. Tidak selemas tadi, demamnya juga sudah mulai turun. Sementara itu, Hazir dengan warga lain masih mencari Yola. Di tengah sunyi dan gelapnya hutan, senter warga juga obor menjadi penerang jalan mereka. Sebagian menabuh nyiru dan mengucap mantra, dan mereka yang memegang senter berteriak dengan nama Yola. Suara ramainya pencarian beradu dengan suara hutan yang lebat di Gunung Kalimantan. Terangnya cahaya bulan juga cukup membantu penglihatan tim pencari Yola. Walau begitu, Yola masih belum terlihat tanda-tandanya. Hazir melihat di antara dua pohon karet, seperti ada sosok bayangan hitam dengan cahaya merah yang mengintip. Tertarik dengan sosok itu, Hazir mengira itu bisa jadi Yola. Dia tanpa sengaja memisahkan diri dari rombongan karena mengejar sosok itu. Anehnya, sosok itu seperti ingin dikejar, seakan berlari dan berpindah tempat dengan cepat, namun masih dalam pandangan Hazir. Astaga, Hazir menyadari dirinya sudah terpisah dari rombongan. Dia benar-benar sendiri dalam gelapnya hutan. Suasana sangat sunyi. Bahkan suara binatang hutan pun tak terdengar. Sangat senyap. Hazir merasa aneh.
Ini bukan situasi yang normal. Hazir mendengar ada suara pergerakan di balik pohon besar yang jaraknya sekitar 20 meter darinya. Bola matanya berusaha melihat ke arah atas, dan betapa kagetnya Hazir melihat sosok besar berbulu setinggi kurang lebih 4 meter. Dia begitu ketakutan. Kehadiran sosok besar berbulu ini terlihat agak gelap, namun jelas bentuknya di bawah sinar bulan. Hazir terduduk. Dia mencoba membaca doa-doa yang dia hafal. Namun anehnya, bibirnya terasa begitu keluh hingga tidak bisa bergerak. Hatinya meronta ingin berteriak minta tolong. Tak hanya bibirnya yang menjadi kaku. Perlahan, Hazir merasa kekakuan itu menyebar ke seluruh wajahnya, ke leher, dada, tangan, badan hingga kaki. Senter yang dia pegang terjatuh. Bola mata Hazir melihat senter itu terjatuh. Badannya benar-benar tak bisa bergerak. Kini tak hanya kaku seluruh badannya. Dia merasa tak ada tenaga sama sekali untuk bergerak. Sosok itu perlahan namun pasti bergerak mendekat ke arah Hazir. Dalam hati, Hazir membaca ayat kursi sekuat tenaga. Bahkan sempat terlupa karena pikiran yang kacau. Dia memejamkan mata sambil menunduk dan membaca ayat kursi, berharap lantunan ayat bisa keluar dari mulutnya. Hazir, Pak Raji menepuk pundak Hazir. Hazir pun tersentak dan bisa menggerakkan tubuhnya. Astagfirullah, astagfirullah. Dia si Hazir ini berkali-kali mengucapkan istighfar. Pak Raji seolah mengetahui apa yang dialami Hazir. Dia memberikan sebuah gelang dari akar tanaman jaringau yang dipercaya bisa mengusir makhluk halus. Pakai ini, jangan lepas sampai kamu pulang ke rumahmu sendiri, ucap Pak Razi. Hazir mengangguk dan memasang gelang akar tersebut. Pencarian terus dilakukan, meski waktu sudah mau menunjukkan pukul 2 subuh dini hari. Warga tidak menyerah membantu Yola, bahkan mereka sudah berjalan sangat jauh dari pemukiman. Jam menunjukkan pukul 4, waktu Indonesia Tengah. Ritual selesai. Balian sudah berhenti menari dan membaca mantra. Rupa-rupanya, Balian melakukan tarian dan membaca mantra itu dalam keadaan kesurupan selama berjam-jam. Tiwi saat mengetahuinya merinding. Di sisi lain, Tiwi masih mencemaskan Yola yang masih tidak ada kabarnya. Tiwi pun pamitan dengan Balian dan menuju rumah bersama Ratih dengan diantar beberapa bapak-bapak. Gelapnya malam dan dinginnya angin membuat Tiwi semakin tak karuan rasa. Sudah 2 hari dia di sini, dan sekarang sudah 24 jam juga Yola ini menghilang. Subuh itu masih gelap. Langkah kaki Tiwi dan yang lainnya beradu dengan suara hutan dan arus sungai. Pikiran Tiwi juga semakin kalut. Dia hanya bisa berharap ada keajaiban Yola ditemukan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari jauh saat Tiwi akan menyeberangi jembatan. Ketemu, ketemu, ucap seorang warga sambil memegang obor. Binian yang hilang ketemu, cewek yang hilang ketemu. Seketika Tiwi seakan mendapat kekuatan. Dia berlari menuju sumber suara. Di sana sudah ada beberapa orang mengelilingi pohon besar yang dibalutkan kain kuning. Tiwi masuk ke dalam kerumunan untuk mengecek apakah itu Yola. Dan benar saja, dia melihat sahabatnya itu sedang duduk meringkuk di bawah pohon memakai baju yang sama seperti kemarin malam. Yola! Tiwi langsung memeluk tubuh dingin Yola. Dia memegangi pipi Yola dan menatap matanya Yola. Anehnya, Yola malah diam dan matanya malah melihat ke arah lain. Tidak ingin semakin lama, Tiwi langsung menggiring Yola ke rumah dengan dibantu Ratih. Semua warga yang turut serta dalam pencarian juga mengantar mereka. Tak lama, Hazir datang dengan lainnya. Dia nampak lega walau tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Yola dibawa ke dalam rumah. Tiwi juga beristirahat. Kulitnya masih menguning, belum sembuh total. Ratih memasak air hangat untuk mereka berdua.
Hazir mengobrol di teras bersama warga. Mereka masih membicarakan tentang apa yang baru saja terjadi. Ada beberapa warga yang merasa Yola belum sepenuhnya kembali. Dia seakan linglung. Tiwi mendekati Yola yang merebahkan diri di samping kasur. Yol, lu gimana kemarin kok jadi bisa gini? Tanya Tiwi pelan. Tak ada sepatah kata pun jawaban dari Yola. Dia masih membelakangi Tiwi dengan tatapan kosong. Tiwi mengerti, mungkin saja Yola mengalami hal yang traumatik. Dia memilih untuk diam hingga Yola nanti bercerita sendiri. Azan subuh pun berkumandang. Warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Hazir masuk ke rumah dan membersihkan diri setelah semalaman berkeliling hutan. Sebenarnya, rasa takut masih ada di hatinya atas apa yang dia alami beberapa jam yang lalu. Hazir memandangi Yola yang masih rebahan menyamping, sedang Tiwi tertidur karena mungkin juga kelelahan mengikuti ritual tadi malam. Ratih mendekati Hazir dan berkata, Mbak Yola belum sepenuhnya sadar, mungkin butuh waktu yang lebih lama. Ngajiin aja kak, saya juga mau pamit pulang. Hazir pun menyahut, Ratih terima kasih ya. Sampaikan terima kasih kami pada Pak Raji. Ratih mengangguk. Dia berjalan lalu berhenti seolah teringat sesuatu. Kak, aku nggak tahu ya. Cuma feelingku sepertinya mereka ketulahan karena melanggar pamali. Aku nggak tahu Yola bisa kembali sepenuhnya atau tidak. Apalagi kalau dia langsung pulang. Nggak ada jaminan dia kembali seperti semula. Dan lalu Ratih pun berlalu. Pukul 9 pagi, waktu Indonesia Tengah. Tiwi mengemasi barang-barang, sedang Yola duduk menunduk di teras. Mereka bergegas pergi dari desa Puncak Baru. Hazir kembali setelah berkeliling menyelesaikan urusan dan pamitan kepada warga desa. Wajahnya tampak khawatir. Kita dibilang jangan pulang dulu, Mbak. Ritual tadi malam diniatkan dilakukan aruh adat. 3 hari lagi, ucap Hazir kepada Tiwi. Tiwi menepok kepalanya Hazir dan menghela nafas panjang. Gini Zir, gue nggak bisa lebih lama di sini. Gue nggak tahu apa yang akan terjadi lagi kalau stay lebih lama. Nggak cukup apa yang terjadi ke gue dan Yola. Lu lihat tuh Yola, dia trauma. Nggak bisa diajak ngomong dari tadi. Nadanya sedikit meninggi. Hazir merasa bingung mengambil keputusan seperti itu. Di satu sisi, Tiwi dan Yola adalah teman sekaligus kliennya. Dia seharusnya mengikuti kemauan mereka. Di sisi lain, jika Yola tidak mengikuti ritual 3 hari lagi, tidak ada jaminan Yola akan kembali normal lagi. Ya sudahlah, ayo kita ke mobil. Nanti aku pikirkan sisanya di jalan, ucap Hazir sambil mengangkat tas mereka. Mereka bertiga menyeberangi jembatan. Suasana pagi itu begitu cerah, namun tidak dengan perasaan mereka. Semuanya hanya terdiam selama jalan kaki menuju mobil. Tiwi membantu Yola masuk duluan ke mobil. Rencananya, Tiwi dan Hazir ke rumah Pak Kades untuk pamitan yang jaraknya tak terlalu jauh. Mereka pun berjalan kaki ke rumah Pak Kades dan mendapati Pak Kades sedang duduk di teras bersama ibunya. Hazir pamitan dan meminta maaf karena sudah merepotkan warga. Tiwi pun melakukan hal yang sama. Saat Tiwi bersalaman dengan sang nenek, nenek itu berucap, "Jangan lagi lah, tasarah aja, urusan buhan ikam balum tuntung. Tapi mun ikam hendak bulik, biar ai. Jangan lagi lah, jangan lagi ya, terserah saja. Urusan kalian di sini belum selesai. Tapi kalaupun tetap memaksa mau pulang, ya sudahlah." Tiwi mengernyitkan dahi. Hazir yang mendengarnya hanya tertunduk dengan wajah khawatir. Akhirnya mereka pun kembali ke mobil. Mobil mereka melesat membelah jalanan gunung di tepi jurang. Semuanya sibuk dengan pikiran masing-masing. Yola pun hanya menyandarkan kepalanya di kaca mobil. Jalanan yang ditempuh terasa begitu lama. Jauh lebih lama dari saat mereka berangkat. Tiwi meneteskan air mata atas apa yang menimpa dia dan Yola. Dia masih sakit,
walau berangsur membaik. Tapi Yola, entah sampai kapan dia diam tak mau bicara. Tiwi berencana menginap 1 malam di kota dan besok harinya akan kembali ke Jakarta. Kemungkinan dia akan membawa Yola ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Hazir sendiri masih berkecamuk. Dia ingin menahan Tiwi dan Yola untuk tidak pulang. Tapi dia sadar tak ada gunanya berdebat dengan Tiwi yang keras kepala. Dia teringat pesan Pak Raji kalau jiwa Yola masih berkelana di alam sebelah, belum sepenuhnya kembali. Jiwanya harus dijemput dengan 1 kali ritual lagi, mengembalikan jiwa yang pergi dengan ritual, sedang orangnya tidak di tempat, itu cukup susah. Namun, tidak mudah menjelaskan hal seperti ini kepada Tiwi yang mengedepankan logika dan menganggap aneh hal-hal yang berbau mistis. Semua hanya putih dan hitam baginya. Mistis tak seharusnya didekati, apalagi dipercayai. Cukup sampai di sana. Begitu Hazir menganggap Tiwi. Setelah lebih dari 4 jam perjalanan, mereka sampai di depan sebuah hotel. Hazir menurunkan Tiwi dan Yola. Hatinya terasa begitu berat. "Mbak Tiwi, kalau nanti ada apa-apa, silakan hubungi saya ya. Sekalipun saat kalian sudah kembali ke Jakarta." Hazir memberikan tas yang dia bawakan. Tiwi pun tersenyum. "Iya, makasih ya," balas si Tiwi. Selesai.